Bismillahirrahmanirrahim. Qalam musannif, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul umuri awsatuha. Artinya bermula yang terlebih baik daripada segala pekerjaan. Mana yang lebih elok, lebih baik daripada suatu pekerjaan atau suatu urusan, yaitu pertengahannya. Apa baik urusannya, apa baik pekerjaannya, itu yang paling elok adalah yang pertengahan. Sedang-sedang baik kalau bahasa kita. Malasnya tidak, rajinnya tidak, pintarnya tidak, bodohnya tidak. Tengah-tengah, pokoknya yang paling elok kata Nabi itu yang pertengahan. Setengah daripadanya, arti itu setengah daripada yang pertengahan itu, jangan engkau melihat akan sesuatu itu dengan ujung kedua matamu. Memandang sesuatu, baik itu pekerjaan atau suatu urusan atau suatu perkara dengan ujung mata. Ini kiasan. Jadi kalau mandang ujung mata itu kesannya adalah menyepelekan. Umpamanya kita pakai ujung mata gini mandangnya kan, berarti mandang kecil, mandang remeh atau menyepelekan sesuatu. Ini jangan sampai kita di dalam menghadapi suatu perkara, menghadapi suatu urusan, suatu pekerjaan, itu kita meremehkannya. Terlebih lagi, apalagi pekerjaan itu berkaitan dengan ibadah, dengan amal-amal soleh kita. Jangan sekali-kali memandang remeh. Mesti harus dipersiapkan, mesti harus diperhatikan, mesti harus direncanakan. Dan jangan engkau banyakkan akan berpaling ke kiri dan ke kanan, dan ke belakang. Ketika kita sedang melakukan suatu pekerjaan atau suatu urusan, jangan banyak nengok kiri, nengok kanan, apalagi nengok ke belakang. Kenapa? Karena kita akan kehilangan fokus dan kita tidak akan mendapatkan manfaat daripada pekerjaan yang sedang kita lakukan. Ini apalagi di dalam kita belajar, kita ngaji, akan banyak sekali godaannya, banyak sekali yang mempengaruhinya. Bisa jadi orang yang di sebelah kita atau bisa jadi orang yang di belakang kita. Apalagi kita yang menjadi biangnya, kita yang menjadi membuat orang sehingga melihat ke kiri dan melihat ke kanan, apalagi sampai melihat ke belakang. Dan jangan engkau berhenti pada perhimpunan orang banyak pada ketika engkau berjalan. Ada orang berkerumun, ada orang berkumpul, jangan kita berhenti. Dan setengah daripadanya itu, apabila engkau duduk di hadapan orang banyak, ini adab ketika kita sedang berdiri atau berkumpul di dalam satu majelis, di kondangan atau di perkumpulan orang banyak. Macam mana adabnya? Maka jangan engkau membesarkan akan dirimu. Jangan sampai kita membesarkan akan diri kita. Macam mana cara membesarkan? Dengan cara berjalan kita, dengan cara ngomong kita, dengan cara berbagai macam cara atau pakaian kita. Ketika kita di dalam suatu perhimpunan orang banyak. Kenapa? Memang kepribadian kita ketika kita berhadapan atau berkumpul dengan orang banyak, itu hilang kepribadian kita yang asli. Mana contohnya? Ketawa kita buat-buat, jalan kita atur, kemudian gerak badan kita bikin seelok mungkin. Kenapa? Karena kita sedang membesarkan daripada diri kita.
Nah, kalau di dalam ilmu nahwu, ketika fi'il bertemu, fi'il ini pekerjaan, perbuatan, bertemu dengan waw jamak. Nah, ini yang belajar nahwu, doroba, dorobu, bukan dorobau dia. Mestinya dorobau. Nah, ini tapi tidak dorobu. Kenapa? Wawnya, baknya itu menyesuaikan daripada waw jamak ini. Dorobu, berarti banyak itu. Jadi berubah dia. Pekerjaan tadi jadi berubah. Kalau tadi dewean doroba, berdua doroba, agak panjang dikit, tapi ketika banyak dorobu, bukan dorobau. Berubah. Inilah kita. Makanya jangan sampai ketika kita di dalam perhimpunan orang banyak, di dalam satu majelis, jangan sampai kita membesarkan diri kita. Dan hendaklah engkau pelihara akan tanganmu itu daripada engkau panjangkan. Nah, kalau saat ini maksudnya itu, ini istilah-istilah, ini adab-adab di dalam kita berperangai di hadapan orang banyak. Kalau ada makanan, jangan langsung julurkan, apalagi minta makanan yang makanan yang jauh kesukaan kita, yang di depan kita mungkin sudah habis atau tidak ada. Jangan sampai kita memanjangkan daripada tangan kita pada hadapan orang banyak itu. Dan jangan kau main-mainkan akan janggutmu. Ini bagi yang berjanggut. Nah, kalau sudah kayak gini kan, ini kan menunjukkan siapa aku ini. Gerakan-gerakan gini ini menunjukkan siapa aku. Tidak tahu kamu. Ini main-mainkan janggut pada hadapan orang banyak itu. Dan jangan engkau permain-mainkan cincinmu. Apalagi cincin itu dari emas atau batunya batu yang mahal, batu yang bagus, dengan tanganmu pada hadapan orang banyak itu. Dan jangan engkau menjilat-jilati akan kakimu dengan tanganmu pada hadapan orang banyak. Menjilat-jilati apa? Murut kaki pada hadapan orang banyak. Dan jangan engkau masukkan akan jarimu itu kepada lubang telingamu. Ini memang sudah gawatnya. Ya, kecuali kalau seandainya memang gatalnya. Kalau gatalnya ya sekedar kayak gini. Tapi kalau sampai kayak anak apalagi terpejam-pejam, itu jangan itu. Apalagi di hadapan orang banyak. Ini adab yang mesti kita harus praktekkan di dalam keseharian kita. Kadang-kadang kita tidak sadar, sedang kumpul-kumpul dapat korek kopi itu lasi beda, tahu lagi orang cerita apa, orang berunding apa, udah tahu lagi. Kenan. Jadi apa seorang tanya, macam mana paman atau apa? Kamu lah kasihkan korek kopi tadi. Ini kabayan nih yang kayak gini ini. Gawe kabayan. Kalau kabayan itu kerjanya cuma siko korek kopi gitu lah. Dan jangan engkau banyakkan beludah-ludah. Sebentar-sebentar beludah, sebentar-sebentar beludah. Kenapa? Karena orang yang ada di dekat kita atau di hadapan kita nanti akan tersinggung dia. Apakah ada bau yang tidak disukoi? Apakah jijik dia sama kita? Dan jangan membuang ingus, dan jangan engkau banyakkan mengalu lalat. Mengalu ini musir-musir lalat daripadamu. Kamu pada hadapan orang banyak. Jangan engkau banyakkan menguliti dan menguap
Jangan banyak menguap pada hadapan orang banyak. Kalaupun mesti harus menguap, ini ada tekniknya nih, teknik orang banyak, menguap di depan orang banyak. Macam mana caranya? Sampai tidak ada ini, dia cukup, tidak perlu ditutup mulut, bisa kita muap. Muap seperti itu. Ya kalau tidak telap juga, tutuplah mulut untuk menguap. Karena kalau menguap itu, mulut itu akan terbuka. Dan memang adab ketika menguap itu mesti harus ditutup. Pada hadapan orang banyak, dan di dalam sembahyang, di dalam dan lainnya. Dan setengah daripadanya hendaklah engkau jadikan akan kedua, akan kedudukanmu itu, akan kehadiran kita di dalam suatu perhimpunan itu memberi petunjuk, akan membawa kebajikan kepada orang. Ya, jadi kalau kita seandainya sedang hadir di satu majelis, sedang hadir di satu perkumpulan, sedang hadir di dalam kerumunan orang banyak, kalau bisa jadilah kita menjadi orang yang menyampaikan atau membawa kepada kebajikan. Kalau ada yang mungkin mulai gelisah, mulai apa, nah kita nenangkan, sabar bu, sabar pak, sabar, antri. Jangan kita menjadi provokatornya di dalam keramaian itu. Dan hendaklah segala perkataanmu itu beraturan, dan setengah daripadanya hendaklah engkau dengarkan akan perkataan yang baik-baik. Jadi kalau yang tidak baik, kalaupun telinga kita masih bisa mendengar, tetapi hati kita jago, hati kita pelihara, bahkan hati kita membenci daripada perkataan-perkataan atau pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik. Barang siapa yang bercerita akan dikau, ada orang cerita sama kita, ngajak ngomong, ngajak bicara, dengan tiada engkau zahirkan akan sangat takjub, dan tiada engkau paham akan cerita mereka itu, maka jangan engkau suruh ulangi akan dia. Ini sering kan, karena kita kurang paham atau kita heran dengan cerita itu, macam mana tadi, dia dah capek cerita tadi waktu dia bercerita. Ini akan menyakiti hati orang yang bercerita. Dan hendaklah, ya apalagi belajar, apa tadi guru? Berarti tadi di mana dia waktu dia bertanya, macam mana tadi? Ini kurang jelas. Berarti waktu dijelasin tadi, hatinya sedang tidak hadir. Hendaklah engkau diam daripada berhikayat yang membawa kepada jangan kita berhikayat atau bercerita yang bisa membawa kepada mentertawakan akan orang. Jangan sampai orang-orang yang ada di sekitar kita itu kita jadikan bahan olok-olokan, bahan main-mainan. Ini biasanya di dalam suatu kelompok, di dalam suatu komunitas, ada baik, jadi apa namanya itu? Dialah yang jadi bahan untuk olok-olokan. Ini jangan. Dan setengah daripadanya, bahwa jangan engkau khobarkan, jangan engkau ceritakan akan seseorang dengan perbuatan anakmu yang ajaib. Perbuatan anak, jangan kita ceritakan kepada orang kehebatan daripada anak kita. Dan siirmu yang ajaib. Siir, kalau orang dulu siir memang yang dijadikan patokan untuk menentukan seseorang itu orang hebat atau tidak.
Semakin pandai dia bersiir, maka derajatnya, kedudukannya di masyarakat itu akan semakin hebat. Nah, ini kalau kita sekarang ini jangan kita buat-buat kata kita, cakap kita tuh. Dan perkataanmu yang ajaib-ajaib, dan karanganmu yang ajaib-ajaib, dan sekalian barang yang ajaib-ajaib, yang aneh-aneh, yang hebat-hebat, yang tertentu dengan dikau, yang berasal daripada diri kita. Nah, kalau dari diri kita ini tetaplah pada hakikat diri kita apa? Hino, lemah, dohir, fakir, tetaplah kita di situ. Jangan sampai kita menampilkan diri kita tuh hebat, kuat, kayo, pintar, tinggi, mulio, jangan. Nah, ini adab. Adab ini sekali lagi lebih tinggi daripada ilmu. Orang yang berilmu belum tentu dia beradab. Inilah yang banyak terjadi pada apa kita sekarang ini. Kenapa? Karena memang kita di dalam masa pendidikan kita yang dikejar angko, bukan mengejar pada perkembangan diri. Untuk mendapatkan angko yang bagus, tentu berbagai macam cara yang diupayakan supaya bisa dapat angko yang bagus. Inilah yang menjebak daripada dunia pendidikan kita. Nah, kalau sekarang ini tidak payah lagi belajar. Padahal kalau menurut saya, prinsip saya, sekolah itu tidak penting. Yang penting itu belajar. Artinya kalau sekolah cuma yang dituntut dan dia tidak belajar di situ, ketika dia masuk sekolah itu, kenapa? Nanti pas ujian dikasih tahu, pas mau lulusan, ya kita tengoklah di dalam keseharian kita. Belum pernah saya nengok jam 4 SMP itu sudah ramai, jam 4 pagi. Kenapa? Besok paginya tuh mau uan atau uas, wah ramai di orang tuanya ngantar. Jadi memang sudah apa berserikat atau bersekutu macam mana supaya anaknya ini bisa dapat nilai bagus. Rupanya mungkin ada pengumuman besok kuncinya ambil sama entah penjaga sekolah atau sama guru ini, guru itu. Rame disiplin. Kita berangkat jam 4. Aduh, apa ini? Apa kecelakaan? Atau baru balik dari studi tour, atau mau balik, atau mau berangkat studi tour. Rupanya mau ujian. Itulah rame, lah rapi-rapi, lah pakai baju seragam. Cuman apa? Untuk mendapatkan sebuah nilai. Akhirnya melanggar daripada adab-adab atau norma-norma yang mesti harus dipertahankan, yaitu apa? Kejujurannya, kerja kerasnya. Akhirnya apa? Besok kalau pesan sama adeknya, ada payahlah deh, belajar deh, besok dikasih tahu juga. Ini sudah menjadi rahasia umum. Dan setengah daripadanya bahwa jangan engkau berperhiasan. Jangan kita pakai perhiasan seperti perhiasan perempuan, pakai kalung, pakai anting-anting, macam-macam lah perhiasan perempuan. Dan jangan engkau berperangai seperti perangai perempuan. Tapi kalau sekarang justru berperangai perempuan itu dijadikan sebagai penghasilan. Nah, ini tidak boleh meniru-niru dari perempuan atau perempuan meniru daripada laki-laki. Alasannya apa? Ngapa dia pakai dandan perempuan, berperilaku seperti perempuan, biar orang senang. Ini dia punya hadis dewe. Nyenangi hati orang itu berpahala. Nyenangi hati orang itu elok. Padahal tidak boleh. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, itu tidak boleh. Ini ada, berarti sama dengan tidak berilmu. Dan jangan engkau berpakaian seperti pakaian hamba. Pakaian yang bagus ado, pakaian yang pantas ado, pakaian yang elok ado. Kita berpakaian pakaian hamba. Kalau bahasa ini pakaian pelayan, pakaian budak.
pakaian-pakaian basahan lah seperti itu, hamba orang, dan jangan berperangai seperti hamba orang, dan hendaklah engkau pelihara akan dirimu itu berlebih-lebih memakai halam. Ini suatu kalimat yang menunjukkan kepada aksesoris lah, aksesoris yang ada di badan kita nih. Dan berlebih-lebih memakai minyak. Dan setengah daripadanya bahwa jangan engkau berulang-ulang akan seseorang pada meminta akan sesuatu daripada segala hajatmu. Kalau kita sudah menyampaikan, tolong ini, terus tidak ditanggapi, jangan kita ulang-ulang. Dan setengah daripadanya itu bahwa jangan engkau beranikan akan seseorang atas berbuat zolim akan seseorang. Artinya kita larang, kita tegak ketika kita menyaksikan ada orang yang berbuat zolim dengan orang lain. Oh janganlah, jangan kayak itu Bu, jangan kayak itu Pak, sabar Pak. Kita melarang orang untuk tidak berbuat zolim. Jangan ditalai baik, jangan dibiarin. Padahal memang ini sudah melanggar dan terjadi di depan kita. Ini adabnya mesti kita maju untuk mendamaikan atau melarang. Dan setengah daripadanya itu bahwa jangan engkau beritahu akan ahlimu, jangan kita ceritakan kepada keluarga kita. Ini sekali lagi ada yang mesti harus disampaikan dan ada yang tidak harus disampaikan kepada keluarga kita. Jangan kita lepaskan galau semua cerita-cerita ini, apa yang kita ketahui itu kita sampaikan. Mana dia? Jangan kau sampaikan atau kasih tahu akan ahlimu, yaitu istrimu, dan gundikmu. Gundik ini kalau dulu ada kan, ada gundik, dan anakmu, dan terlebih lagi orang lain daripada mereka itu dengan kadar hartamu. Jangan kita ceritakan macam mana, berapa banyak jumlah harta kita. Maka karena mereka itu, kalau kita ceritakan harta kita, ini sekian, ini di sana, ini gini, kita ceritakan galau. Jika melihat ia akan sedikit, kalau mereka melihat harta kita sedikit, harta kita habis, niscaya hino engkau, diremehkan kita. Apalagi nyeritakan kepada sanak pemilik kita tentang aset kita, tentang harta kita. Jangan sekali-kali kita ceritakan. Nanti kalau jumlahnya sedikit atau apa, maka kita akan hino di dalam hati mereka itu. Dan jika melihat mereka itu akan banyak, dilihatnya banyak harta kita, mempunyai harta, niscaya tiada diboleh engkau menyampaikan hajatmu akan mereka itu. Kita tidak bisa minta tolong sama mereka itu. Kau kan banyak harta, kau kan berduit, kau kan kaya. Ini pula, kalau sedikit kita jadi hino, kalau banyak, pada suatu ketika kita butuh pertolongan, memang kita tidak mampu, itu mereka tidak akan percaya dengan keriduannya itu. Dan jika disalahi mereka itu, maka hendaklah engkau perangi akan mereka itu dengan tiada sangat berlebih-lebihan, ya sekedar bela. Kalau seandainya kita salahi mereka itu jangan sampai berlebih-lebihan. Dan dengan lemah dan dengan lembut sekali-kali. Jadi sekali-kali keras, sekali-kali lembut. Keras terus jangan, lembut terus juga jangan. Karena kalau keras terus sama
sanak pamilik kita, maka kita akan hino. Dan setengah daripadanya, bahwa jangan kau banyakkan bergurau-gurau dengan gundikmu dan dengan hambamu, dengan anak buah kalau bahasa kita itu. Jangan banyak bergurau-gurau. Kenapa? Karena yang demikian itu menghilangkan akan hebatmu di dalam hati mereka itu. Kenapa? Ketika orang yang hobi ketawa atau orang yang ketawa itu akan nampak kebodohannya, akan nampak kepandirannya. Orang yang ketawa itu, orang yang jarang ketawa itu akan nampak ketegasannya, akan nampak kejantanannya. Dan apabila engkau kasari akan mereka itu, maka hendaklah engkau hebatkan dirimu. Kalau kita nak menasihati, kita nak mengingati, kita nak ngajari mereka itu, maka kita harus kuatkan, hebatkan dulu diri kita itu, supaya mereka mengikuti apa yang kita ajari, apa yang kita arahkan kepada mereka itu. Mengikuti ia akan katamu. Dan hendaklah engkau peliharakan pada ketika itu daripada perbuatan dan perkataan yang jahat, yang menyalahi akan syariat. Jangan sampai di dalam kita mengajarinya itu, mengingatkan mereka, mengingatkan anak kita, lahir istri kita, itu dengan perkataan-perkataan yang menyalahi daripada syariat. Dan hendaklah engkau pikirkan di dalam jawabmu itu, dan jangan engkau banyakkan isyarat dengan tanganmu pada ketika itu. Dan jangan engkau banyakkan pada ketika itu berpaling ke belakang, dan jangan engkau duduk pada ketika itu atas lututmu. Dan apabila engkau berhenti daripada kasurmu, kita bangkit daripada kasur tempat tidur kita itu, maka engkau berkata dengan perkataan yang menunjukkan akan mereka itu. Dan setengah daripadanya, apabila memerangkan apabila hampir engkau, dekat engkau dengan raja-raja, dengan sultan, dengan pejabat. Kalau kita dekat dengan pejabat, maka hendaklah engkau jadikan dirimu itu seperti orang yang duduk atas mata pedang. Jadi kalau kita berganti dengan pejabat, berganti dengan raja-raja, berganti dengan sultan, macam mana kita berdiri di atas pedang. Artinya apa? Hati-hati sekali, jangan sampai tergelincir, jangan sampai terpleset. Kenapa? Akan merobek dan melukai badan kita. Karena orang yang hampir kepada raja-raja, orang yang dekat dengan pejabat, orang yang dekat dengan sultan, seperti hampir atau dekat dengan api. Terkadang masuk iyo dan terkadang angus dengan iyo. Inilah bukannya enak dekat dengan pejabat. Kalau ulama-ulama sir, mereka itu masuk gerbangnya yang tidak mau, masuk ke gerbang itu tidak mau, kecuali memang ada sesuatu yang memang layak untuk dihadiri. Tapi kalau sekedar nak datang, nak pergi bersanjo, nak bertemu, itu sorry, minta maafnya. Nah ini di kajian ini ada di dalam kitab Sirajul Thalibin. Jadi di atas ini nanti ada sudah Hidayatus Salikin, kemudian ada Siraj Salikin, kemudian ada Minhajul Abidin, ada Sirajul Thalibin. Nah itu pantang seorang yang alim itu untuk mendekat-dekat kepada gapura, kalau bahasanya itu gapura daripada sultan atau pejabat. Seperti di dalam laut terkadang sejahtera iyo dan terkadang karam iyo di dalamnya. Dan setengah daripadanya
bahwa dalam engkau takuti dirimu itu akan seseorang yang bertaulan atau berkawan atau dekat dengan engkau itu pada ketika sehat juga, ketika kita sukses, ketika kita berhasil, ketika kita sehat. Nah ini kita hendak takuti kalau seandainya banyak kawan. Dan pada ketika kayo, waktu kita kayo, dan pada ketika dapat kesenangan, ini rame, kawan yang ngumpul, kawan yang dekat, kawan yang mepet kepada kita. Ini hati-hati ini yang seperti ini. Bahwasanya mereka itu bukan taulanmu, bukan sahabatmu. Kemarin sudah dibahas apa beda kawan dengan sahabat, apa beda kawan dengan taulan. Kalau taulan, kalau sahabat, kalau kawan itu cuman ketika kita menjabat, ketika kita kayo, dan ketika kita sehat. Yang namanya taulan dan namanya sahabat, ketika kita jatuh, ketika kita bangkrut, ketika kita sakit, ketika kita sedang di dalam kesulitan, mau dah dia menyiapkan bahunya untuk tempat kita menumpahkan tangis kita, menumpahkan cerita kita. Inilah yang dikatakan taulan. Kalau yang datang ketika kita menjabat, datang ketika kita kayo, datang ketika kita sehat, ini cuman dikategorikan kepada kawan baik. Dan hanya sesungguhnya mereka itu seterumu atau musuh daripada seterumu. Itulah musuh kita yang sebenarnya. Rupanya selama ini mepet-mepet kita nak cari celah kita. Rupanya yang gantikan kita ketika kita turun kaki, dialah. Dia cari kelemahan kita, dia cari kekurangan kita yang akan digunakannya nanti untuk menyerang kita, untuk menyebarkan propaganda tentang keburukan-keburukan diri kita. Ini hati-hati, maka diingatkan di sini, ketika kita sedang jaya, ketika kita sedang sehat, ketika kita sedang duit, kalau ada yang mepet-mepet tuh, itu nak dihati-hatikan, karena inilah musuh kita, nak ngabisi kita. Dan setengah daripadanya, bahwa jangan engkau jadikan hartamu itu terlebih daripada kemaluanmu. Adapun adab serta orang umum muslimin itu maka yaitu beberapa perkara. Ini adab untuk sesama kaum muslimin yang umum. Setengah daripadanya meninggalkan akan masuk di dalam perkataan-perkataan mereka itu. Dan setengah daripadanya bahwa jangan engkau dengarkan perkataan-perkataan mereka itu yang batin. Dan setengah daripadanya jangan engkau hiraukan akan barang yang berlaku daripada perkataan mereka itu, yang menjahatkan akan dikau. Kalau ada orang nyampaikan kepada kita dan itu menyuruh kita kepada kejahatan, itu jangan kita hiraukan, jangan didengarkan, jangan dipakai, jangan dipegang. Dan setengah daripadanya bahwa jangan engkau banyakkan akan bercampur dengan mereka itu. Ini maksudnya tuh jangan sampai kita kalau secara jasad kita memang harus berkumpul karena kita diciptakan Allah, kodratnya adalah sebagai makhluk sosial. Tetapi berkumpulnya ini itu bukan mesti harus berkumpul di dalam segala perihal. Terkadang kalau seandainya mereka melakukan kemaksiatan atau mereka melakukan pekerjaan yang sia-sia, nah ini kita tidak perlu hadir, apalagi nak menyokong perbuatan yang seperti itu. Dan jangan kau banyakkan akan hajatmu pada mereka itu. Semakin banyak kita berutang budi kepada orang, maka akan semakin sulit kita dan semakin hina kita di hadapan seseorang itu atau di hadapan orang lain. Dan setengah daripada
daripadanya bahwa hendaklah apabila menjagokan engkau akan mereka itu daripada pekerjaannya yang munkar, pekerjaan yang salah itu, dengan perkataan yang lemah lembut. Jika engkau lihat akan mereka itu menerima akan perkataanmu itu, wabillahi taufik wal hidayah. Jadi ketika kita ingin menyampaikan, ingin mengajak, ingin memberitahu tentang kemungkaran yang dilakukan oleh orang awam, itu mesti harus dengan lemah lembut, harus dengan himbauan, harus dengan ajaran. Dan kalau seandainya mereka mau menerima pekerjaan ajakan itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa hazal kardu ya fata yakfika min bidayatil hidayah fajarrib biha nafsaka fa innaha salah satu aksamin, kismun fi adabi ta'ati wa kismun tarkil ma'asi wa kismun fi mulaqatati fil mukhalatati al khalqi wa hiya jami'atun li jam'i mu'alamatil abdi ma khaliqul wal khalqi. Artinya, dan pada ini yakni sebanyak tersebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang hamba terjemahkan. Nah, ini sudah penjelasan dari akhir kitab ini. Terjemahkan akan masalahnya itu di dalam kitab ini. Ia orang yang baru belajar ilmu tasawuf, memadailah ia, cukuplah bagi orang yang baru belajar ilmu tasawuf akan dikau di dalam permulaan hidayah, maka jawab olehmu dengan dia akan dirimu. Maka karena bahwasanya kitab Bidayatul Hidayah itu terbagi 3 bahagi. Jadi kitab ini terbagi 3 bahagi. Satu bahagi pada mengerjakan segala taat yang zahir dan taat yang batin. Ini bagian yang pertama. Dan bagian yang kedua pada meninggalkan akan maksiat yang zahir dan maksiat yang batin. Bagian yang kedua. Dan bagian yang ketiga pada menyatukan adab bercampur dengan makhluk, dan yaitu yakni kitab Bidayatul Hidayah itu menghimpunkan bagi perhimpunan muamalah hamba serta Tuhannya, serta menjadikan dia dan muamalah serta makhluk. Dan perhimpunan yang 3 bahagi ini dinamakan takwa dan dinamakan akan dia agama. Jadi yang dikatakan takwa, yang dikatakan agama itu adalah mengerjakan segala ketaatan zahir dan ketaatan yang batin, kemudian meninggalkan maksiat zahir dan maksiat batin, kemudian bagaimana kita bermuamalah, kita berkumpul, kita bekerja sesama makhluk dan bekerja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sempurna, inilah agama yang sempurna, dan inilah bekal kita di dalam akhirat yang disuruh oleh Allah Ta'ala akan segala orang yang mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah menanggung beban, berarti sudah akil balik, mengambil akan ia dengan firman-Nya. Wa tazawwadu, ini balik lagi ke pangkal. Wa tazawwadu fa inna ghairaz zadid taqwa. Artinya, ambil olehmu, berbekal oleh kamu akan bekal kamu di dalam akhirat, maka bahwasanya sebaik-baik bekal di dalam akhirat itu yaitu takwa, yakni takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berbuat taat. Sekali lagi, kembali lagi kepada isi kitab ini, baik taat yang zahir dan taat yang batin.
dan menjauhkan akan segala maksiat. Juga ada maksiat zahir dan maksiat batin, dan berbuat kebajikan bagi segala hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in ra'aitaha munasibatan li nafsika wa ra'aita qalbaka ma'ilan ilaiha raghiban fil amali biha fa'lam annaka 'abdun tawwaradallahu qalbaka bil imani wa sarha bihi sadraka wa tahaqqaqa annal bihadhihi bidayati nihayatan wa wara'aha asraran wa a'wadan wa uluman wa mukasyafatin wa qad auda'na hafi kitabi Ihya Ulumuddin fastaghil sahsilihi. Artinya, maka jika engkau lihat akan kitab Bidayatul Hidayah, kitab yang sedang kita baca ini, dan mengamalkan barang yang di dalamnya, apa yang sudah dipelajari, baik ketaatan zahir maupun ketaatan batin, baik maksiat zahir maupun maksiat batin, baik muamalah beserta manusia dan beserta Allah. Kalau ini diterapkan serta munasabah bagi dirimu, yakni serta berkenan dirimu akan dia, suka diri kita akan dia, mengamalkan diri kita akan isi kitab ini, dan engkau lihat akan matimu cenderung kepada laku gemar pada mengamalkan akan dia, maka ketahui olehmu bahwa engkau itu hamba yang diterangkan oleh Allah Ta'ala akan hatimu. Inilah orang-orang yang ngaji kitab ini, itulah hamba-hamba Allah, karena kita tidak pernah bisa bayangkan, tidak pernah ada rencana di dalam hidup kita ini kapan kita mau ngaji, kapan kita mau belajar kitab Bidayatul Hidayah. Syukur-syukur kalau sampai punya kitabnya ini. Kenapa? Bisa jadi nanti kita tidak selesai, kita tidak sampai pada tahap mengamalkannya, kita sudah meninggalkan kajian ini atau meninggal dunia. Maka mudah-mudahan besok anak cucu kita dilihatnya kitab kita ada, nah ini dipelajarinya. Nah ini akan sangat bermanfaat sekali, dan inilah tanda-tanda Allah telah menerangkan hati kita. Nauzubillah. Kita doakan bagi saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang berhenti di dalam perjalanannya. Sebenarnya berhenti bukan karena ada alasan pekerjaan, bukan karena ada alasan kesehatan, bukan karena ada alasan kesibukan, tetapi nur yang ada di dalam hati telah suram dan telah padam. Inilah yang menghambat perjalanan seseorang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sibuk, masa tanggal merah, hari libur bersama, sibuk juga. Kalau sakit, masa sepanjang tahun sakit terus. Nah ini tentu ada sesuatu yang sangat besar yang menghalangi sehingga tidak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan. Kita doakan mudah-mudahan bagi kawan-kawan kita yang berhenti di dalam perjalanannya, Allah beri taufik hidayah, Allah beri pancaran di dalam hatinya, sehingga dengan nur yang memancar di dalam hatinya itulah dia akan berjalan lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang diterangkan oleh Allah Ta'ala akan hatimu itu dengan nur iman, membukakan ia akan hatimu itu baginya. Dan juga kepada yang belum mendapatkan nur, kita doakan semoga Allah berikan taufik dan hidayahnya, yakni bagi iman dan bagi Islam. Dan sebenar-benarnya adalah bagi bidayah, bagi permulaan ini nihayah. Inilah kuncinya. Siapa yang permulaannya main-main, yakinlah dan tidak usah bermimpi akan sukses. Siapa yang dari awalnya lalai,
tidak akan di ujungnya selamat. Nah ini kenapa rumusnya adalah bidayah itu menentukan nihaya. Awal itu akan menentukan akhir. Kita bisa perhatikan, siapa yang di awalnya main-main, maka sampai akhirnya dia main-main. Siapa yang di awalnya tidak serius, maka sampai akhirnya pun dia tidak. Disinilah yang dibutuhkan perjuangan daripada hati kita dan batin kita untuk mendidik diri kita sendiri. Dan ini kadang menang dan kalah. Perjuangan ini menang dan kalah, tidak selalu menang dan juga tidak selalu kalah. Ketika menang kita bersyukur, ketika kalah kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bagi hati yang sudah diterangi, bagi hati yang sudah dipancari dengan nur, maka nur itulah yang akan membimbing perjalanan dia, dan dia tidak memiliki lagi alasan. Dia tidak ada lagi apa yang bisa diungkap untuk menghambat daripada perjalanannya. Mudah-mudahan di awal ini, anggaplah kita masih awal, kita betul-betul persiapkan diri kita, persiapkan, karena perjalanan ini sangat berat, perjalanan ini sangat licin, perjalanan ini tipu anginnya sangat kencang. Tentu persiapannya pun harus hebat, harus lengkap, harus sempurna. Supaya apa? Supaya jangan kehabisan bekal di dalam perjalanan nanti. Sehingga yang terjadi apa? Ketika kita di dalam perjalanan ini, semangat kita, himmah kita, perjuangan kita tidak kenal padam dan tidak kenal menyerah. Mudah-mudahan Allah berikan himmah ini sampai akhir hayat kita, dan Allah catat kita sebagai orang yang mendapatkan taufik dan hidayahnya. Jadi bidayah inilah menentukan nihaya. Dan belakang yang demikian itu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.